برضه هي قاعد برضه هي Tiga warga Israel tewas ditembak di penyeberangan jembatan Allenby pada Minggu 8 September 2024. Pelaku penembakan diduga seorang pengemudi truk asal Yordania. Dikutip dari Al-Mayadin, korban adalah personel keamanan di otoritas penyeberangan. Dalam video yang diunggah Al-Mayadin, korban terkapar di jalan. Sejumlah aparat dan tenaga medis berada di lokasi untuk melakukan pertolongan. Namun nahas, nyawa ketiganya tak dapat tertolong. Disebutkan saat itu pelaku tiba di persimpangan dan melepaskan tembakan di area tersebut. Penembakan itu dilakukan dengan pistol dari jarak dekat. Militer Israel langsung menahan pengemudi truk di persimpangan itu. Sementara truk yang dibawa pelaku dicurigai berisi bahan peledak. Media Israel menilai insiden itu sebagai operasi yang sangat parah karena kegagalan prosedur keamanan di jembatan Allenby. Kini baik otoritas Yordania maupun Israel mengumumkan bahwa penyeberangan jembatan Allenby telah ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Serangan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mencapai rekor tertinggi pada bulan Agustus yang lalu. Hal ini menimbulkan ketakutan di kalangan pendudukan Israel. Disebutkan pada Agustus 2024 yang lalu, Hizbullah total meluncurkan sebanyak 1.307 roket. Dikutip dari Pars Today, roket-roket tersebut diluncurkan dari Lebanon ke arah Israel Utara. Dengan jumlah itu, rata-rata Hizbullah menembakkan 40 roket setiap harinya. Ini merupakan angka tertinggi penembakan roket sejak awal Perang Zionis terhadap jalur Gaza. Guy Tizur, mantan Komandan Angkatan Darat Militer Israel, lantas memberikan respon. Ia menyebut militer Zionis gagal dan dinilai tak memiliki strategi yang jelas. Guy lantas memberikan sindiran bahwa satu-satunya strategi Israel adalah mempertahankan Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Kabinet Netanyahu juga dinilai gagal untuk mempertahankan wilayah utara. Mereka malah fokus mengenai koridor Philadelphia yang berbatasan dengan Mesir. Melalui kebijakan itu, Israel telah membiarkan Hizbullah melakukan apa saja di wilayah utara. Panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam atau RGC di Iran, Jenderal Hussein Salami menyebut pihaknya telah melihat tanda-tanda berakhirnya Israel. Hussein lantas memastikan serangan balas dendam Iran akan menambah keresahan Zionis. Pernyataan Hussein muncul setelah gelombang unjuk rasa besar-besaran terjadi di Israel pada Sabtu 7 September 2024. Saat itu sekitar 750.000 warga Israel turun ke jalan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyetujui kesepakatan pertukaran sandera dan gencatan senjata dengan Hamas. Hussein lantas menyebut unjuk rasa besar-besaran itu menjadi tanda-tanda jatuhnya Israel. Tak hanya itu, pendudukan Israel juga dinilai terjebak dalam krisis tanpa jalan keluar. Hal ini disampaikannya di acara konferensi penghormatan para martir di Provinsi Kogiluyeh dan Boyar Ahmad pada Minggu 8 September. Ia lantas kembali menegaskan Iran akan melakukan serangan balas dendam terhadap Israel. Menurutnya, Israel bakal menghadapi mimpi buruk dari pembalasan Iran. Ia juga menekankan Israel tak bisa terus memanipulasi Iran tanpa resiko yang serius. Pejabat tinggi IRGC itu juga menyebut Israel semakin terisolasi secara global. Sebaliknya, dukungan untuk Palestina terus meningkat. Konflik antara militer Israel dengan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah memasuki babak baru. Israel disebut tengah menyiapkan serangan besar-besaran ke wilayah Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberikan instruksi kepada tentara dan pasukan keamanannya pada Minggu 8 September 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Netanyahu meminta mereka bersiap mengubah situasi di perbatasan Lebanon. Dikatakannya langkah ini diambil untuk mengembalikan semua penduduk di utara yang terusir akibat serangan Hizbullah. Selama hampir 11 bulan berkonflik, kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian dan banyaknya korban luka maupun tewas. Di Lebanon, sekitar 614 orang dilaporkan tewas akibat serangan Zionis. Sebagian besar pejuang, tetapi juga termasuk 138 warga sipil.
Di pihak Israel termasuk di dataran tinggi Golan yang dianeksasi, pihak berwenang telah mengumumkan tewasnya sedikitnya 24 tentara dan 26 warga sipil. Sementara Hizbullah telah mencapai rekor penyerangan di bulan Agustus. Mereka disebut meluncurkan sebanyak 1.307 roket dalam sebulan. Serangan itu menyebabkan rusaknya sejumlah bangunan dan kebakaran di beberapa titik. Tiga polisi Israel tewas setelah ditembak oleh penyerang dari Yordania pada Minggu 8 September 2024. Brigade Al-Hassam lantas memberikan pujian kepada warga Yordania itu. Abu Ubaidah, juru bicara militer Brigade Al-Hassam menyebut pelaku penembakan merupakan anggotanya. Dikatakannya identitas pelaku diketahui bernama Maher Al-Jazi. Dikutip dari Tribunnews.com, ia menyebut pistol perlawanan Yordania lebih efektif ketimbang persenjataan militer Israel. Ubaidah menegaskan operasi itu adalah salah satu bagian dari operasi Banjir Al-Aqsa. Menurutnya serangan tersebut menjadi mimpi buruk bagi entitas Zionis. Setelah penembakan itu, pihaknya langsung melakukan sholat gaib untuk mendoakan jenazah Maher. Pasalnya setelah melakukan penyerangan, Maher juga ditembak mati oleh pasukan pendudukan. Insiden itu terjadi di penyeberangan Allenby yang terletak di perbatasan Yordania dan tepi barat yang diduduki. Saat ini penyeberangan tersebut telah ditutup untuk penyelidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.